diperingati. Go faster! Di tengah malam, sebuah mobil yang dikendarai pria dewasa melaju secepat mungkin ke rumah sakit. Sementara di bangku belakang, seorang wanita meminta gadis bernama Mary untuk mengatur nafasnya. Pria itu memerintahkan si wanita untuk tak berbicara sedikit pun, dan kemudian Mary segera ditangani para medis. Namun sayangnya, Mary tak menunjukkan tanda kehidupan. 20 tahun sebelum peristiwa tadi, si wanita yang menggendong Mary ternyata merupakan putri kandung dari pria dewasa yang bernama Don. Ia bernama Sarah dan tinggal di rumah 3 lantai bersama ibu kandungnya, Rini, dan kakaknya Amy. Saat makan malam itu, Sarah ingin pergi ke pesta, namun Don tak mengizinkan. Ibunya pun tak bisa berbuat apa-apa dan memintanya untuk menuruti ayahnya. Sementara Amy memutuskan untuk besok kembali lebih cepat ke asrama kampusnya demi menghindari ayahnya yang diktator. Walau sudah dilarang, Sarah memutuskan untuk tetap pergi ke pesta bersama pacarnya yang bernama Chris dan tanpa sepengetahuan keluarganya. There she is. Di tengah pesta, keduanya melipir ke pinggir dan Chris menyanyikan lagu yang ia buat khusus untuk Sarah. I could hear it through the night, we're holding tight. Sounds of sunrise. Setelah menghabiskan malam bersama, Chris kembali mengantar pulang Sarah. Namun, Don ternyata belum tidur sepanjang malam demi menunggu putrinya. Saat dimarahi Don, Sarah berjanji jika umurnya sudah 18, maka ia akan pergi selamanya dari rumah ini. Sarah pun langsung diperingati untuk ikut aturannya selama Sarah masih tinggal di sini. Namun, ia tetap mengabaikan Don dan menuju kamarnya. Tak beberapa lama, Amy berkata kalau ia menunda pergi untuk memastikan kalau adiknya baik-baik saja. Ibunya kemudian masuk untuk bergabung dengan kedua putri cantiknya itu. Kemudian, Sarah memberitahu kalau setelah lulus SMA, dirinya akan berpetualang ke Florida untuk mencoba hidup mandiri. Don yang sedang lewat di depan kamar Sarah, mendengar obrolan ketiganya dan juga mengetahui kalau istrinya malah mendukung rencana Sarah. Hal itu membuatnya murka, sehingga Don memutuskan untuk turun ke lantai bawah dan membuka ruang rahasia. Namun, sepertinya ruangan itu masih belum sesuai dengan keinginannya. 3 bulan kemudian setelah Sarah lulus sekolah, ibunya berkata kalau akhir-akhir ini Don sering menghabiskan waktunya di lantai bawah. Sarah kemudian diajak untuk menemaninya berbelanja kebutuhan, namun ia menolak karena sedang teleponan dengan Chris. Saat istrinya pergi, Don meminta bantuan Sarah untuk mengangkat sebuah kotak ke lantai bawah. Ayahnya mengatakan kalau pemilik rumah sebelumnya telah membangun tempat perlindungan dari bom. Namun setelah Sarah membantunya, Don meninggalkan dan menguncinya di sana. Sarah mencoba menggedor dan berteriak ke arah kaca yang hanya bisa dilihat dari luar. Namun, ruangan itu sudah dirancang agar kedap suara. Ia terkejut saat mengetahui kotak yang dibawanya berisi pakaiannya, ditambah senter dan makanan kaleng. Ketika ia salah memasukkan kode pintu sebanyak 3 kali, listrik menjadi padam selama beberapa jam. Sarah tetap berusaha meminta tolong pada ibu dan bahkan ayahnya melalui ventilasi. Namun Don segera meredam suaranya yang sedikit terdengar menggunakan selimut tebal. Di malam hari, Rini memutuskan untuk melapor polisi karena dari semua teman Sarah, tak ada yang mengetahui keberadaannya. Don memintanya tenang dengan alasan kalau Sarah akan muncul besok pagi. Namun, Rini tetap menelpon polisi dan menyuruh Amy untuk menghubungi Chris. Keesokan harinya, Sarah masih dikurung dan masih mencoba membuka pintu. Namun, ia kembali gagal dan menyebabkan listrik padam, termasuk mematikan mesin blowernya. Saat listrik kembali menyala, Sarah memanfaatkannya untuk membuang hajat di tempat sampah, karena ruangan itu hanya tersedia shower dan wastafel saja. Pada hari keempat, Sarah menyerang ayahnya dan mencoba kabur. Sialnya, pintu selanjutnya juga memiliki pengaman sandi, sehingga Don mengembalikannya ke dalam. Saat Sarah diperingati agar menuruti semua perkataannya, ia mengabaikannya sehingga Don memutuskan menghajar dan bahkan mengunboxingnya. Keesokan paginya, polisi datang untuk meminta keterangan mengenai Sarah. Don kemudian datang untuk mengarang cerita kalau Sarah kemungkinan pergi keluar kota sesuai rencananya. Namun, Rini tak begitu yakin karena Sarah berniat melakukannya saat berusia 18.
Setelah mendapatkan nomor telepon Chris, polisi itu berkata kalau laporan orang hilang sudah diajukan. Namun tanpa petunjuk berarti, ia tak bisa memproses lebih lanjut dan menenangkan kalau biasanya anak yang kabur akan pulang dengan sendirinya. Kemudian pada hari ketujuh, Sarah mulai bosan dan stres di dalam sana. Namun kenangannya bersama Chris dan lagunya membuat kesepian itu sedikitnya bisa terobati. Keesokan paginya, Chris datang untuk mengetahui keadaan Sarah setelah polisi menghubunginya sambil membawa hadiah sebuah helm berwarna pink yang selalu diinginkan Sarah. Don kemudian membohonginya kalau Sarah kabur ke Florida bersama Steve yang merupakan pacar pertama Sarah. Mendengar hal itu, Chris patah hati dan memutuskan pergi tanpa menitipkan hadiah tersebut. Di hari ke-21, ayahnya masuk dengan membawa tisu toilet dan kue ulang tahun untuk merayakan usia Sarah yang ke-18. Bukan hanya itu, ia juga dibawakan sebuah pakaian minim dan dipaksa untuk segera memakainya. Melihat Sarah mulai patuh, Don mengizinkannya untuk meminta sesuatu yang diinginkan. Namun saat Sarah meminta untuk dikeluarkan, Don menjawab bahwa terlalu dini untuk mengeluarkannya, sehingga Sarah mengganti permintaannya dengan sebuah jam. Namun untuk mendapatkan satu barang, Sarah wajib bersedia di unboxing dan kemudian disuruh agar tak memanggilnya dengan sebutan ayah. Di hari ke-38, Sarah mendapat ide untuk menyerang Don menggunakan penutup kaleng. Ketika Don masuk, Sarah menyerangnya namun kekuatannya sangat lemah, sehingga mudah ditangkis oleh Don. Ia langsung dihajar dan kemudian kembali di unboxing. Pada hari ke-354, kita melihat barang-barang di dalam mulai bertambah banyak, yang menunjukkan bahwa Sarah telah di-unboxing berulang kali sampai mengandung. Tanpa diduga saat itu, perutnya kesakitan, sehingga ia melihat tutorial di buku mengenai cara melahirkan yang baik dan benar. Untungnya, Sarah berhasil bertahan dan melahirkan bayinya yang ia beri nama Mary. Keesokan harinya, Don memintanya berterima kasih karena sudah diberikan anak yang bisa menemaninya di ruangan ini. Saat Sarah mengeluarkan bawaan Don, ia menemukan pisau, namun tak lagi terpikirkan untuk digunakan menyerang. Di tahun keempat, Rini masih mengeluarkan air mata untuk Sarah karena belum mendapat kabar sama sekali. Sementara, Don sedang berada di ruang bawah, dan kita mengetahui kalau Sarah sedang mengandung anak kedua. Di saat itu, Mary menunjukkan gambar buatannya yang berisi ibu dan ayahnya, tanpa mengetahui kalau Don bukan cuma ayahnya Mary, melainkan juga ayahnya Sarah. Di kesempatan itu, Sarah meminta belas kasihan Don untuk mengeluarkan mereka dari sini. Namun, hal itu membuatnya marah dan langsung naik ke atas untuk makan malam bersama Rini dan Amy. Di saat itu, Rini memiliki ide untuk menyewa detektif swasta. Namun, Don menolaknya sambil berkata kalau Rini sudah menghabiskan $5.000 untuk mencari keberadaan Sarah di Florida. Pada hari Natal, Don membawakan TV yang hanya bisa ditonton menggunakan kaset sehingga Mary mengetahui kalau ada tempat lain selain ruangan ini. 7 tahun kemudian, Sarah berhasil melahirkan anak keduanya yang diberi nama Michael. Saat Mary demam, Sarah marah karena Don tak membawanya ke rumah sakit melainkan hanya memberikan obat seadanya. Setiap malam sebelum tidur, Sarah selalu berdongeng pada kedua anaknya mengenai cerita putri yang dikurung ayahnya sendiri di gua bawah tanah. Walau kesepian, dalam cerita itu sang putri tetap berpikir positif bahwa pangeran yang bernama Christopher akan datang menyelamatkannya. Keesokan harinya, Chris datang untuk menanyakan kabar Sarah. Untungnya, ia bertemu dengan Amy yang kebetulan sedang berkunjung. Namun keduanya masih belum mendapat kabar dari Sarah, dan Chris membahas mengenai Steve. Hal itu membuat Amy terkejut dengan karangan ayahnya, sehingga pada malamnya Don langsung diinterogasi oleh keluarganya. Namun Don beralasan kalau kebohongannya sengaja dibuat agar Chris yang ia anggap rendahan, tak datang ke sini lagi. Saat ibu dan ayahnya bertengkar mengenai penyewaan detektif swasta, Amy mengambil kunci lantai bawah yang tertinggal di bangku dan turun ke sana tanpa sepengetahuan ayahnya. Ia pun dikejutkan dengan banyaknya tisu toilet dan berbagai stok barang lainnya. Namun ketika Amy mulai mendekati rak buku yang merupakan akses ke ruangan adiknya itu, Don membentaknya dan menyuruhnya ke atas. Sementara itu, Sarah melahirkan anak ketiganya dan diberi nama Thomas. Saat Don masuk, Sarah membujuknya untuk membawa Thomas ke atas dengan alasan kalau ruangan ini sudah cukup sempit. Don pun menanggapi dengan berkata, ibu macam apa yang sampai hati membuang anaknya sendiri. Namun untungnya, Thomas diputuskan akan dibawa ke atas setelah Sarah berjanji akan lebih melayaninya. Di pagi harinya, Rini menemukan bayi di depan rumah yang dilengkapi surat kalau bayi ini merupakan anak Sarah yang bernama Thomas. Di dalam surat itu, Sarah mengatakan kalau ia baik-baik saja dan meminta keluarganya untuk menjaga Thomas karena ia dan pacarnya sedang kesulitan ekonomi. Namun, Rini tak menyadari kalau ada surat permintaan tolong yang diselipkan Sarah, sehingga saat Don mengetahuinya, Sarah dimaki dan kemudian di-unboxing. 14 tahun kemudian, Mary dan Michael sudah mulai tumbuh besar, sementara Sarah kembali mengandung anak keempat. Saat Don melihat Mary memakai kosmetik,
Ia mulai mendekatinya, namun Sarah segera menghentikannya sambil mengembalikan kosmetik itu. Namun, hal itu membuat Don marah dan akhirnya memadamkan listrik untuk beberapa jam. Di saat Mary sedang mengatasi penyakit asmanya di dekat ventilasi, Sarah ditanyakan bagaimana ia dan Don bertemu. Akan tetapi, Sarah belum berani menceritakan yang sebenarnya. Di tahun ke-17, kawasan itu diterpa hujan lebat selama beberapa hari sampai membocori ruangan bawah. Saat Sarah menekannya dengan sendok, area langit-langit yang bocor itu terasa lunak, sehingga ia memutuskan untuk mengikisnya sedikit demi sedikit. Pada tengah malam, akhirnya Sarah bisa memasukkan senter untuk meminta pertolongan. Namun seorang pejalan kaki yang melihat tanda itu, bukannya memeriksa ke sumber cahaya, melainkan mengetuk pintu rumah dan bertemu dengan Don. Setelah pria itu memberitahunya, Don segera turun ke bawah dan langsung menghajar Sarah di sekitar perut. Keesokan harinya, Sarah mengalami keguguran, sehingga Don mengubur janinnya di belakang rumah pada tengah malam. Di tahun ke-18, Mary dan Michael mulai menyalahkan keadaan ke ibunya, sambil membandingkan dengan Thomas yang bisa hidup bebas di luar. Hal itu membuat Sarah murka, dan mulai mengacak-acak seisi ruangan. Namun setelah itu, keduanya menyadari telah membuat ibunya sedih, sehingga mereka merapikan ruangan, dan memutuskan untuk meminta maaf. Di saat itu, Sarah yang melihat kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberitahu kebenaran, langsung menceritakan apa adanya mengenai ayah mereka. Mendengar hal itu, keduanya pun sangat terpukul, namun Sarah memastikan bahwa ia akan tetap menyayangi keduanya. Di tahun ke-19, saat Michael mendengar kalau ibunya dikatakan seperti gelandangan oleh Don, ia berusaha menyerangnya. Sayangnya, kekuatan Michael masih belum cukup untuk melawannya. Beberapa bulan kemudian, Don dipecat dari pekerjaan, sehingga ekonominya mulai terpuruk. Bahkan dalam waktu dekat, rumahnya akan segera disita. Hal itu menyebabkan perselisihan dengan Rene, yang bingung kalau uang Don cepat habis, karena Rene berpikir yang tinggal di rumah hanya ia dan Thomas. Tanpa diduga untuk meminimalisir pengeluaran, Don memutuskan untuk menyalurkan gas karbon monoksida ke ruangan Sarah, di saat semuanya tertidur. Beberapa jam kemudian, Thomas yang mendengar suara mobil, masuk ke garasi dan menanyakan apa yang dilakukan Don. Melihat Don tampak gusar, ia pun mengiyakan dan memeluknya saat Don memberi nasihat. Tanpa diduga, hal itu membuat Don mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perbuatannya. Ia pun merasa lega saat Mary dan yang lain masih bergerak. Di sore hari pada tahun ke-20, asma Mary semakin parah sementara Don sedang berpesta untuk merayakan kemenangan Thomas pada pertandingan bisbol. Pada tengah malam, Don akhirnya masuk dan melihat kondisi Mary yang sangat memprihatinkan. Namun, ia tetap tak mau membawanya ke rumah sakit karena tak ingin kejahatannya ketahuan. Saat Sarah dan Mary memanggilnya dengan sebutan ayah secara bersamaan, Don akhirnya luluh dan memutuskan membawa Mary ke rumah sakit. Untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, Sarah bisa melihat kondisi rumah, namun Don menyuruhnya mempercepat langkahnya. Untungnya dengan penanganan medis yang belum terlambat, Mary berhasil diselamatkan. Beberapa menit kemudian, perawat meminta mereka untuk mengisi riwayat medis dari Mary. Saat Don melihat HP-nya, Sarah sengaja menumpahkan air ke kertas formulir, sehingga Don terpaksa meminta formulir yang baru. Walau sudah diperintahkan untuk tetap di bangku, Sarah memberanikan diri untuk mengadukan apa yang dialaminya pada perawat tadi. Untungnya, Pak Polisi yang berada di sana segera merespon, sehingga Don langsung diamankan. Pada hari itu juga, polisi masuk ke ruang bawah dan menyelamatkan Michael yang mulai kehabisan oksigen. Rene dan Thomas yang melihat situasi tersebut, histeris sementara Don hanya bisa menunduk di depan rumahnya. Beberapa hari kemudian, Mary dan Michael bisa menghirup udara segar seperti adiknya. Tanpa diduga saat semuanya berkumpul, Chris datang untuk menemui Sarah yang membuat Rene dan Amy serasa ngontrak di bumi. Di pinggir danau yang indah, Chris meminta maaf karena terlalu percaya dengan karangan Don, sehingga ia berhenti mencari. Walau begitu, Sarah mengerti dan berkata kalau ia tetap memikirkan Chris setiap harinya selama 20 tahun. Setelah itu, Chris menghadiahi helm pin yang masih disimpannya, dan kemudian mengajak Sarah jalan-jalan.